Nama saya Rangga Wiseno. Dulu di BINUS itu jurusan Teknik Informatika, masuk tahun 2005, lulus tahun 2009. Kemudian S2 di Magister Sistem Informasi, masuk 2010, lulus 2011. Sekarang saya bekerja sebagai Chief of Product Dana Indonesia. Sehari-hari saya lebih banyak untuk involve di proses discovery, di mana ide sebuah produk itu muncul di Dana, sampai akhirnya masuk ke desain, sebelum masuk ke development dari sisi technical, seperti itu. Saya join masuk BINUS itu 2005. Itu benar-benar zero knowledge tentang programming gitu ya, apalagi software development. Jadi di 2005 itu banyak belajar banget dari BINUS, terutama akan fondasi software development ya, mulai dari algoritma, terus juga yang basic-basic, karena terkadang kita ngelihat yang basic itu kayak ya basic nggak penting gitu ya, tapi justru itu sebuah pengalaman yang saya masih pegang sampai sekarang gitu ya, core knowledge-nya. Dan di 2011, waktu saya join BINUS untuk master degree di sistem informasi, ada banyak perspektif yang saya dapat di luar dari IT saja gitu ya, karena dari BINUS juga membekali tentang kita sebagai pemimpin gitu ya, mempersiapkan kita sebagai pemimpin, terutama dari sisi bisnis, kayak tentang financial perusahaan, seperti apa, gimana cara memvaluasi software, ataupun teknologi, dan hal itu yang juga terpakai sih sampai sekarang. Jadi in summary sebenarnya sekarang tanpa adanya BINUS itu saya juga nggak bakalan bisa sih, karena BINUS memberikan fondasi gitu ya, walaupun kita dapat experience lebih banyak di dunia kerja, tapi fondasi itu yang membuat kerangka berpikir kita tetap berjalan gitu waktu kita mengalami suatu isu ataupun masalah di dunia kerja, seperti itu. Dulu tuh saya sempat ikut BNCC ya, Bina Nusantara Computer Club, cuman 1 tahun aja. Tapi yang saya ikut dari awal sampai akhir itu HIMTI gitu ya, Himpunan Mahasiswa Teknologi Informasi. Lumayan banyak yang didapat, tapi kebanyakan berbentuk soft skill gitu ya, yang tentunya itu bakalan dialami juga di dunia kerja. Kayak bagaimana kita berinteraksi atau bekerja dalam tim, terus juga bagaimana kita memimpin organisasi gitu ya, memimpin rapat dan lain sebagainya. Experience itu walaupun kecil, tapi itu memberikan exposure untuk kita, kalau kita bertemu hal tersebut di dunia kerja itu nggak terlalu kaku lagi lah gitu. Jadi kita ada bekal dari situ juga. Ya, jadi pekerjaan saya itu sebagai Chief of Product Dana Indonesia. Apa sih itu produk? Kami menghubungkan 3 bagian terpenting di bisnis gitu ya. Pertama, dari sisi konsumen, kita melakukan research, kita melakukan eksperimen, hingga akhirnya kita bisa mendapatkan insight gitu ya. Apa sih yang customer butuhkan, pain point mereka seperti apa, produk seperti apa sih yang tepat gitu ya. Dari sisi bisnis, kita juga melihat gitu ya, dengan memberikan produk seperti ini, business value apa yang kita dapat dari sisi dana gitu ya. Bagaimana pricing ataupun komersial yang didapat, dan juga strategi bisnis pada umumnya. Dan sisi ketiga adalah dari sisi technical atau teknologi gitu ya. Setelah kita ada ide produknya sampai desain seperti apa, dan juga divalidasi dari sisi bisnis, kita membuat spesifikasi seperti apa sih produknya sebelum kita berikan ke tim engineering, seperti itu. Jadi saya lumayan terlibat langsung untuk day-to-day strategi produk di Dana.
User Choice Award 2019 itu diberikan dari Google Play Store ke Dana karena berdasarkan pilihan pengguna nih selama 2019, Google berikan survei gitu ya kepada pengguna, aplikasi mana saja sih yang paling favorit menurut mereka gitu ya, dan Dana alhamdulillah dipilih gitu ya. Perjalanannya itu saya yang melit tim aplikasi gitu ya, jadi sebelum ada aplikasi Dana, kami sempat masuk di BBM, jadi ada Dana di dalam BBM, Dana mensupport pembayaran BBM dan juga beberapa aplikasi lain seperti Bukalapak atau Tix ID. Kemudian kita melakukan sebuah strategi khusus di produk, yakni kita mau membuat sebuah aplikasi yang berdiri sendiri, standalone app gitu ya, di Android sama di iOS. Saya langsung turun untuk melit tim di situ dari sisi produk dan juga strateginya ke depan. Dan 1 tahun berjalan, kita mendapatkan adopsi yang bagus ya dari pengguna. Dan juga dari sisi feedback yang diberikan juga bagus, review yang diberikan juga bagus, dan akhirnya membuat kita dinominasikan sebagai User Choice Award 2019, seperti itu. Tantangan terbesar di dunia kerja itu sebenarnya lebih banyak ke knowledge atau hal yang tidak kita pelajari secara teori sebenarnya di waktu kuliah dulu seperti itu. Misalkan nih kalau kita bicara pemrograman gitu ya, algoritma ataupun AI, machine learning, semua konsep itu bisa dipelajari gitu ya. Cuman yang paling menantang itu adalah bagaimana kita melit sebuah tim, berinteraksi, meresolusi sebuah konflik ketika ada perbedaan pendapat antar divisi seperti itu. Dan hal itu yang saya juga mendapat bekal gitu ya dari pengalaman selama berorganisasi di BINUS. Tapi tetap butuh jam terbang istilahnya gitu ya, karena kita tidak bisa men-treat sama gitu ya tiap orang, karena motivasinya beda dan juga cara berpikirnya juga beda. Dan hal itu yang membuat saya terus belajar gitu, untuk selalu mendengarkan pendapat orang lain, terus juga ketika terjadi sebuah konflik, apa sih middle ground solutions-nya, dan yang paling penting akhirnya menumbuhkan dan memperbesar perspektif saya akan pengetahuan itu sendiri gitu. Yang membuat saya bertahan, ada sebuah cerita gitu ya dari CEO saya Pak Vince Iswara. Waktu itu dia bercerita visinya Dana apa sih, dan dia membawanya dengan bertanya gitu ya, menurut kalian sebenarnya bisnis apa sih yang paling penting di Indonesia? Ada 2 hal. Pertama itu payment, kedua itu logistik. Kenapa? Karena 2 hal tersebut adalah infrastruktur. Maksudnya infrastruktur apa? Dia bisa digunakan untuk membangun hal lain di atasnya. Sebagai contoh, payment dengan logistik ditambahkan SKU fashion jadi e-commerce. Payment dengan logistik ditambahkan SKU food jadi food delivery. Payment, di atas payment bisa kita buat lending ataupun investment product dan sebagainya macamnya. Jadi visi Dana sebagai sebuah infrastruktur yang menjembatani pengguna dari yang awalnya tidak memiliki akses finansial atau unbank, sampai akhirnya mereka bisa mendapatkan akses untuk membayar, mulai dari membayar kebutuhan seharian, sampai membeli kebutuhan lain, mulai dari games ataupun sekedar transfer, hingga membuat pengguna nantinya lebih fasih dalam literasi keuangan. Visi tersebut yang selalu mengingatkan saya untuk tetap percaya bahwa Dana memberikan impact, dan hal tersebut yang membuat saya selalu bertahan gitu, karena jalan kita masih panjang dan banyak hal yang kita ingin kontribusikan ke Indonesia juga,
Dan disitulah yang selalu mendukung saya untuk tetap bertahan di Dana nih selama ini, seperti itu. Jadi itu awalnya, dan ini mungkin salah satu kenapa saya tertarik ke software development kali ya. Saya tuh suka main puzzle, terus games, basically. Dan entah kenapa itu memicu saya untuk masuk ke area gimana sih mecahin sebuah problem. Dan menariknya, makin kita explore, baik itu di dunia kuliah atau dunia kerja gitu ya, semakin banyak problem yang berbeda-beda gitu ya. Waktu kita ngomongin di kuliah, mungkin problem utamanya, case study, kita bikin program, snake gitu ya, jadi kelar. Sekarang kalau di dunia kerja, atau lagi ngomongin bisnis gitu ya, itu nggak hanya problem di mana, apa yang kita bikin, produk itu bisa tetap gagal gitu ya, walaupun kita sudah riset dan sebagainya macamnya. Tapi juga kita ngomongin problem related with people gitu ya, gimana kita membuat struktur sebuah tim gitu ya, grooming mereka, terus juga bagaimana kita membangun interaksi dengan divisi lain, meresolusikan konflik dan sebagainya macamnya. Jadi core tentang problem solving tersebut yang membuat saya gitu ya untuk terus belajar gitu dan mendengarkan baik itu dalam bentuk dari orang lain ataupun dari sumber yang ada online dan sebagainya macamnya, karena spirit saya ingin memecahkan masalah tersebut gitu, dan hal itu yang mempush diri saya untuk menjadi selalu lebih baik seperti itu. Goals kedepannya dari sisi karir, tentunya saya tetap akan berada di sisi Dana sampai Dana mencapai visinya, yaitu menjangkau seluruh populasi Indonesia untuk menjadi cashless society, memberikan akses pembayaran digital, dan juga membina literasi keuangan di Indonesia. Sampai visi itu selesai, kemungkinan ada beberapa ide lain yang ada di kepala saya, tapi temanya itu lebih membangun generasi selanjutnya. Entah itu berinvestasi ke founder-founder startup, ataupun menjadi mentor untuk mereka, seperti itu. Goals dalam hidup, jujur, saya simple-simple aja. Itu ingin bahagia aja sih. Ya bahagia kan itu wide ya, jadi mulai dari karir dan keluarga, hopefully semuanya bisa. Terima kasih. Hobi saya kebanyakan membaca ya, membaca mulai dari fiksi, non-fiksi gitu, sampai manga gitu. Saya ngikutin One Piece dari awal sampai sekarang, dan juga manga Jepang lainnya lah, seperti itu. Tips paling utama mungkin, dan ini yang saya sering cerita ke tim gitu ya, nggak cuman tim produk tapi juga teman-teman lain yang ada di Dana. Mindset pertama yang mesti kita rubah itu, saya lebih nyuka menyebutnya itu bukan work-life balance, tapi work-life integrations. Kenapa? Karena waktu kita bilang balance, kita membuat jarak antara pekerjaan dan juga kehidupan keluarga. Padahal sebenarnya yang membuat kita paling stres di kerjaan gitu ya, terkadang dari keluarga juga gitu ya. Misalkan kita ada masalah di rumah, terus akhirnya bawa ke kerjaan. Nah, maksudnya work-life integrations itu apa sih? Agar kita sadar bahwa kita sebenarnya manusia gitu ya. Kita tidak bisa memisahkan antara urusan pekerjaan dan keluarga. Jadi kuncinya apa? Kuncinya adalah kompromi gitu ya. Di work-life integrations kita ingin melihat diri kita sendiri gitu ya. Bukan, oh ini jam saya waktu kerja, ini jam saya dengan keluarga. Tapi
tim dan juga teman-teman Dana yang ada di sini itu saya sudah melihat seperti keluarga sendiri gitu ya. Efeknya apa? Ya waktu kita butuh waktu sendiri, keluarga kan tentu akan membantu gitu ya. Atau waktu mereka butuh waktu sendiri, saya juga akan membantu seperti itu gitu ya. Bukan hanya profesional saja, tapi bagaimana kita sebagai manusia bisa mensupport satu sama lain, karena dengan membuat barrier akan kita ini sebagai kolega dan satu sebagai keluarga, empati yang kita berikan ke tim dan juga ke lingkungan kita di pekerjaan itu menjadi berkurang dan jadi akhirnya apatis seperti itu ya. Hal itu yang ingin kita coba buang gitu ya. Lebih ke arah mindset satu, dan kedua, kalian juga punya keluarga kok di dalam lingkungan kerjaan yang akan membantu kalian di saat-saat kalian misalkan tidak bisa sepenuhnya berada di situ. Kedua, mungkin tactical things gitu ya, tipsnya delegasi sih kalau kalian sudah di level manager atau punya tim. Kalau kalian masih berupa individual contributor gitu ya, masih bekerja sendiri atau report ke manager, atur prioritas kalian. Bagian mana yang urgent important, bagian mana yang tidak urgent tapi penting gitu ya. Not urgent tapi important. Not urgent tapi important itu bisa di-plan. Seperti itu. Nama saya Rangga Wiseno, jurusan Teknik Informatika, masuk tahun 2005, lulus tahun 2009. Pekerjaan saat ini sebagai Chief of Product Dana Indonesia. Pesan saya untuk para binusian, 2023, ekonomi digital Indonesia itu diprediksi akan naik 25%. Compound annual growth gitu ya. Jadi kita akan ada lebih banyak bisnis digital, startup. Tapi kita diprediksi 2025 tidak memiliki talent yang cukup di ekonomi digital. Impact-nya apa buat teman-teman? Kalian akan menjadi salah satu motor yang membangun generasi digital di Indonesia. Jadi, jangan pelit ilmu. Gitu ya. Kalau kalian memiliki ilmu tentang digital, share ke teman kalian. Berikan motivasi ke mereka, dan juga bagaimana informasi teknologi itu bisa merubah dunia seseorang. Seperti itu sih. Saya merekomendasikan untuk kuliah di BINUS, karena berdasarkan pengalaman saya sendiri, saya banyak belajar khususnya untuk ilmu yang menjadi fondasi bagi saya gitu ya. Baik itu dari konsep, arsitektural, ataupun core. Dan menurut saya BINUS salah satu universitas swasta terbaik di Indonesia khususnya untuk di bidang teknologi. Seperti itu. Jadi buat teman-teman yang memiliki minat di bidang ekonomi digital ataupun teknologi, saya sangat-sangat merekomendasikan untuk masuk BINUS gitu ya. Seperti itu. Harapan saya semoga BINUS University tetap sukses gitu ya sampai tahun-tahun ke depan. Mudah-mudahan ada jurusan ataupun spesifik course gitu ya untuk product management, karena kita jarang banget ada product management di Indonesia. Seperti itu sih.